Di episode sebelumnya, proses terciptanya Gochipod memang nggak begitu diperlihatkan, tapi proses final form sebenarnya baru dimulai di episode ini, yaitu adalah proses bagaimana Soma mengumpulkan 100 Gochizo. Jadi, mirip seperti Blizzard Form, kekuatan sepenuhnya baru muncul beberapa episode setelah debutnya saat Soma mampu mensummon Whip Soldier. Karena di sini Soma dikatakan belum bisa mengendalikan kekuatan sepenuhnya dari Overgabu. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gabu episode 34. Setelah sebelumnya Soma berhasil menghajar Pak Magian hingga terbang entah kemana dengan kekuatan Overgabu, Soma dan yang lainnya kembali ke Happy Parade. Di sana nampak Bang Yanto sudah sehat-sehat saja karena memang sepertinya luka Bang Yanto nggak begitu parah, tapi di episode sebelumnya Bang Yanto cuma dikesampingkan sebentar agar fokus ke Soma dan agar lebih sulit mengalahkan Pak Magen. Padahal kalau diingat, luka Bang Yanto pernah lebih parah dari ini. Seperti saat pertama kali bertarung, Bang Yanto baru saja selesai dioperasi dan itu lukanya lebih parah dari ini. Bang Yanto tetap bisa bertarung. Lalu pas disiksa sampai pagi juga saat debut Chocold Form, itu mungkin lebih parah lagi. Seperti sekarang bisa dibilang dari Bang Yanto melawan Magen, kemudian Soma mengalahkan Magen di episode sebelumnya hingga dia kembali ke Happy Parade. Ini waktunya nggak berselang begitu lama, Bang Yanto sudah nampak baik-baik saja. Yang lebih mengkhawatirkan malah kondisinya kakek Dente yang disadari oleh Soma kalau kini kakeknya ompong, tapi masih ditutup-tutupi kenapa kakek Dente kini ompong. Tapi di sini dikonfirmasi kalau Soma belum mengalahkan Pak Magen yang juga ditunjukkan Niap juga langsung menemui Pak Magen yang sebelumnya terlempar entah kemana. Di sini Niap bisa menyadari kalau Soma belum bisa mengendalikan kekuatan Overgabu yang sangat besar. Jadi beruntung bagi Pak Magen karena Soma belum bisa mengendalikan kekuatannya hingga Pak Magen masih bisa selamat hidup. Tapi resiko dari kekuatan besar itu cukup fatal juga karena untuk mengakses final form Kamen Rider Gabu ini, Soma harus mengorbankan 100 Gochizo sehingga kini sepertinya Soma sudah nggak bisa berubah lagi. Karena semua Gochizo-nya sudah habis, lalu Soma harus mengumpulkan 100 Gochizo lagi kalau mau berubah, sehingga Soma nggak bisa sesuka hatinya memakai formnya ini. Butuh waktu untuk mengumpulkan ke 100 Gochizo, dan karena 100 Gochizo ini Gochizo biasa, juga ada batas waktu untuk penggunaannya. Gochizo-nya bisa habis di tengah pertarungan. Jika Soma kehabisan Gochizo di tengah pertarungan dan lawannya belum kalah, berarti itu bisa menjadi bahaya bagi Soma. Sepertinya setiap power up form Kamen Rider Gabu dibuat balance satu sama lainnya. Yang paling stabil tanpa batasan penggunaan cuma Keking Form, tapi untuk sekarang kekuatan Keking Form kemungkinan sudah ketinggalan dibandingkan dengan kekuatan musuhnya Soma saat ini. Sedangkan Blizzard Sorbet mungkin cukup kuat untuk melawan musuh Soma sekarang seperti Pak Magen ini, tapi form ini cuma bisa digunakan dalam waktu yang sangat terbatas, dan final form Kamen Rider Gabu yang memiliki kekuatan luar biasa, tapi final form ini cuma bisa dipakai sekali hingga Soma bisa mengumpulkan 100 Gochizo lagi. Lumayan bagus juga penerapan setiap power up Kamen Rider Gabu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Semakin kuat semakin sulit untuk digunakan, termasuk Valen juga begitu. Berasa seperti di era Heisei awal-awal yang bukan cuma sekedar adu kekuatan item baru. Contohnya seperti Vice yang Excel Formnya cuma bisa dipakai sebentar saja, lalu Blaster Form yang meski bisa dipakai sesuka hatinya tapi karena penggunaan foton berlebihan, form ini bisa mengurangi nyawanya Takumi sendiri. Jadi menarik melihat usernya harus berpikir dua kali untuk menggunakan setiap formnya. Di sini dalam proses Soma mengumpulkan Gochizo, lucunya semua cadangan cemilan di Happy Parade sudah dihabiskan oleh kakek Dente, sehingga Soma harus pergi keluar untuk membeli snack lagi. Di sini kita kembali diperlihatkan dengan bapak penjaga toko yang dalam beberapa episode sebelumnya tidak muncul, aku kira cuma karakter figuran, tapi sekarang muncul lagi. Jadi semakin memperkuat dugaanku kalau paman ini memiliki peran penting ke depannya. Bisa jadi dia adalah pamannya Soma, saudara ibunya Soma yang selama ini dicari oleh Bang Yanto. Tapi belum ada petunjuk lebih lanjut tentang
paman ini. Sementara Soma membeli cemilan di Happy Parade, Sachika dan yang lainnya ternyata sudah membuat persiapan untuk membuat berbagai macam snack seperti yang ditunjukkan pada scan magazine. Semua ikut membuat cemilan untuk Soma, dari kakek Dente, Bang Yanto, bahkan Lakia, meski dia cuma mencuci piring, karena wajar sebagai Granut dia gak begitu mengerti makanan manusia. Sementara Soma mencoba semua makanan di sana, Pak Magen kembali menyerang kota. Kini dia membawa bag Magnum yang diberikan oleh Niep, bahkan bag Magnum ini sudah diperkuat. Pak Magen menyerang kota untuk memancing para Granut Hunter dan kejadian ini dilihat oleh Gochizo-nya Lakia, tapi masalahnya kini Gabu Soma sudah nggak bisa mengeluarkan Gochizo lagi dan Soma belum bisa mengumpulkan ke 100 Gochizo. Masih kurang beberapa Gochizo lagi padahal. Jadi Bang Yanto dan Lakia pergi untuk menghadapi Pak Magen terlebih dahulu, sementara Soma kembali melanjutkan makannya. Yang menarik di sini terlihat ada waffle yang sempat dirumorkan menjadi final form Kamen Rider Valiant. Tapi sebenarnya Gochizo waffle sudah ada, cuma belum pernah diperlihatkan. Di sini Sachika kembali berperan penting dalam proses Soma mengumpulkan ke 100 Gochizo. Bahkan Sachika bisa menyadari alasan kenapa Soma tidak mau mengeluarkan Gochizo lagi, karena untuk saat ini Soma seperti tidak menikmati makanannya. Mungkin karena tergesa-gesa untuk mengumpulkan Gochizo sehingga Soma tidak menikmati setiap makanannya seperti dulu. Dan kita tahu kalau dalam penciptaan Gochizo sangat terpengaruh dari kondisi perasaan Soma. Setelah diingatkan oleh Sachika, Soma kembali mengingat bagaimana perasaannya dulu saat pertama kali mencoba setiap makanan di bumi. Yang bagus juga menjadi flashback bagi kita memperlihatkan bagaimana dari awal perjalanan Soma sebagai Kamen Rider Gabu. Dan saat mengingat semua itu, Soma kembali menikmati makanannya hingga akhirnya dia menciptakan 3 Gochizo baru yang menjadi pelengkap dari ke 100 Gochizo, hingga akhirnya Soma bisa kembali menggunakan Gochipod. Sementara itu Bang Yanto dan Lakia melawan Pak Magen dengan form terkuat mereka, Frappe dan Jelly Custom. Dari pertarungan ini mereka berdua bisa mengimbangi kekuatan Pak Magen. Bahkan Bang Yanto sempat memonjokkan Pak Magen, tapi sayang sekali lagi, seperti Blizzard kemarin, Frappe Gochizo meleles di saat-saat yang penting hingga Bang Yanto kembali ke wujud manusianya, yang membuat kini Pak Magen kembali unggul. Jadi semakin memperkuat dugaanku kalau Pak Magen dikeroyok bertiga, ada kemungkinan mereka bisa menang dengan form terkuat mereka tanpa final form seperti dengan Blizzard, form, Frappe, Jelly, serta pasukan dari Whip Soldier. Di sini Soma akhirnya datang dan kembali menggunakan form terkuatnya saat ini. Dengan Gochipod yang sudah terisi penuh, Soma berubah menjadi Over Gabu. Tapi dalam pertarungan ini, sepertinya Over Gabu lebih berat daripada garukan form, sehingga Soma jalannya terus pelan-pelan seperti itu. Atau ini karena Soma belum bisa mengendalikan kekuatan dari Over Gabu ini. Karena setiap kali Soma menyerang Pak Magen, dengan mudah Pak Magen bisa menghindari serangannya Soma. Karena Over Gabu ini udah jalannya lambat, saat menyerang perlu nge-charge dulu dan lumayan lama. Jadi serangannya gampang diprediksi oleh lawannya. Untungnya form ini bisa menahan serangan lawannya. Tapi kalau Soma 1 lawan 1 dengan Pak Magen, dan saat ini sepertinya Pak Magen bisa terus menghindari serangan Soma hingga semua Gochizo di Gochipod habis seperti yang dibilang oleh Bang Yanto, ada kemungkinan Pak Magen bisa menang. Hingga Bang Yanto dengan Domaru form serta Lakia berinisiatif menangkap Pak Magen, mengikatnya hingga Soma dengan mudah bisa memukulnya, sehingga dengan strategi ini Soma bisa memukul Pak Magen hingga dia meledak dan benar-benar menghabisi Pak Magen. Tapi dengan kalahnya Pak Magen ini, nampaknya Pak Boka Jardak malah makin senang, karena mulai sekarang Niap akan menjadi pengembang teknologi langsung di bawah Pak Boka, Pak Presiden. Sepertinya Niap memang mengkhianati kedua kakaknya karena alasannya penelitiannya butuh dana yang besar, dan dana itu bisa dia dapatkan dari dukungan presiden langsung. Entah apa rencana Niap hingga dia butuh dana sebesar itu. Mungkinkah dia akan membuat pasukan atau semacamnya, atau kekuatan Kamen Rider baru sebagai final boss. Sementara Rango kini mendapatkan permintaan lebih banyak dari Dark Snake. Sepertinya setelah melihat pengaruhnya pada Pak Magen yang rela mengorbankan nyawanya demi Dark Snake, Boka membutuhkan lebih banyak Dark Snake untuk mempengaruhi lebih banyak Granut kalangan atas.
Nggak tanggung-tanggung dia meminta 10 juta Dark Snake. Hingga mau tak mau, Rango harus mengiyakan permintaan dari presiden ini dan dia juga akan turun tangan langsung ke bumi untuk menculik semua manusia secara massal. Jadi Rango akan turun tangan di episode selanjutnya, sedangkan Tante Grota, seperti yang dibilang oleh Lisel, dia sepertinya masih bingung sama posisinya. Dia peduli sama kakaknya, ditambah dia juga sepertinya sayang sama adik-adiknya kecuali Soma. Tapi yang bikin penasaran apa yang terjadi pada kakek Dente, karena setelah dia bilang Soma dan yang lainnya sudah bisa tanpa dia, makanan yang dia pegang yang dipegang oleh kakek Dente langsung terjatuh. Apakah kakek Dente meninggal karena kelelahan atau cuma kelelahan biasa saja? Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan terjadi pada kakek Dente? Serta bagaimana menurut kalian episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.